Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas 11 IPS 4 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis konflik menurut Louis Couser. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arifa Achda Kamila, nomor urut 7. Saya Moraf Utomo, nomor urut absen 13. Nama saya Katrina Dastiahani dengan nomor absen 32. Nama saya Ayaska Fasyantiaka Putri dengan nomor absen 9. Nama saya Netanya Loy Simbolon, absen 30. Nama saya Muhammad April Saputra, nomor absen 25. Konflik eksternal. Jenis konflik pertama yang dikemukakan oleh Louis A. Couser adalah konflik eksternal. Definisi dari konflik eksternal itu sendiri adalah konflik yang timbul di antara dua kelompok yang berbeda yang akan memperkuat kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut dengan adanya pemberian batasan yang jelas dengan kelompok lainnya. Konflik eksternal bisa terjadi di antara 1, 2, ataupun 3 kelompok masyarakat berbeda yang terlibat dalam konflik untuk mempererat batasan yang telah disepakati. Menurut Couser, fungsi konflik eksternal juga dapat memperkuat kekompakan internal dan meningkatkan moral kelompok, sehingga kelompok dapat memprovokasi antagonisme dengan kelompok luar atau bermusuhan dengan pihak luar guna menjaga atau meningkatkan solidaritas internal. Lebih lanjut, Couser berpendapat bahwa konflik eksternal dapat memperkuat kelompok dan membuat anggota kelompok sadar akan identitas mereka dengan memperkenalkan kelompok referensi negatif yang kuat yang mereka kontraskan dengan diri mereka sendiri, serta dapat meningkatkan partisipasi mereka. Contoh konflik eksternal sebagai berikut. 1. Konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001, di mana konflik tersebut di antara suku Dayak dan suku Madura. Lalu yang kedua, konflik di antara suku Aceh dengan suku Jawa di Aceh yang berakhir pada 2005. Dan yang ketiga, konflik antar suku Lampung dan suku Bali pada tahun 2012. Konflik internal. Konflik internal adalah suatu konflik yang muncul di dalam sebuah kelompok yang memiliki hubungan intim. Konflik ini dapat terjadi karena munculnya ketegangan dan perasaan-perasaan negatif yang merupakan hasil keinginan individu untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, atau penghargaan-penghargaan lainnya. Jenis konflik ini mudah ditemukan di dalam partai politik di Indonesia. Bisa dilihat adanya dualisme kepemimpinan yang mendorong timbulnya konflik-konflik internal yang didasari oleh perbedaan tujuan, visi dan misi, serta kepentingan-kepentingan anggota yang tidak bisa tertampung dengan baik. Fenomena ini sempat terjadi di Indonesia pada awal tahun 1966. Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Kala itu, Presiden Soekarno masih menjabat sebagai pemimpin kabinet, akan tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Konflik realistik merupakan jenis konflik ketiga yang dikemukakan oleh Louis Couser. Baginya, konflik realistik adalah jenis konflik yang sudah diatur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pada umumnya, konflik ini terjadi karena adanya kekecewaan dari individu ataupun kelompok di dalam masyarakat terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan khusus yang ada pada hubungan sosial. Konflik realistik memiliki beberapa ciri. Di antaranya, yang pertama, konflik akan berakhir apabila individu atau kelompok yang terlibat menemukan pengganti yang sejajar dan memuaskan untuk mencapai hasil akhir. 2. Langkah-langkah yang dilakukan selama konflik berlangsung disetujui oleh kebudayaan pihak yang bersangkutan. Dan yang ketiga, konflik muncul atas tuntutan khusus dalam hubungan. Contoh kasus dari konflik ini adalah yang pertama, demo buruh yang menolak kebijakan perusahaan. Yang kedua, masyarakat melakukan demo kepada pemerintah atas kenaikan harga bahan bakar minyak. Dan yang terakhir adalah adik yang memukuli kakaknya karena kesal dimintai tolong terus-menerus. Jenis konflik terakhir menurut Louis A. Couser adalah konflik non-realistik. Konflik non-realistik melibatkan dua orang atau lebih. Konflik ini merupakan kebutuhan untuk meredakan ketegangan, setidaknya dari salah satu pihak kelompok. Dibandingkan dengan konflik realistik, konflik non-realistik kurang stabil. Contoh dari konflik non-realistik yaitu mencari kambing hitam atas permasalahan yang terjadi, sehingga kedua pihak yang berkonflik bisa mengurangi ketegangan. Hal ini terjadi karena kesalahan dilimpahkan pada pihak ketiga
atau seperti pembalasan dendam oleh pihak lain yang merupakan teman atau kerabat dari pihak yang dirugikan. Koser menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang buta huruf, pembalasan dendam biasanya dilakukan melalui ilmu gaib seperti teluh, santet, dan lain sebagainya. Sebagaimana masyarakat maju melimpahkan kesalahan pada pihak yang tak bersalah sebagai pengganti ketidakmampuan mereka untuk melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.